ada yang satu lagi, apa saya lupa namanya ya. Jadi sebenarnya itu tidak apa namanya, tidak apa saya bilangnya, doktrin sekunder lah tentang kebagaimanaan roh di dalam pribadi Yesus itu. Itu kan doktrin sekunder. Kita nggak tahu persisnya. Tetapi pemahaman orang Kristen Tritunggal, karena Yesus itu adalah dui natur dan dikatakan Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, berarti kalau kita mengatakan dia sepenuhnya manusia, berarti dia punya roh manusia. Kalau kita katakan dia adalah Allah itu juga, berarti dia mempunyai Nah, roh Allah itu itu yang sendiri. dibidatkan oleh Thomas Paus Ya Leo. terserah, mau dibidatkan Anda kelihatannya nggak paham sama tapi itu tidak konsep Tritunggal. tidak mengubah kok doktrin Tritunggalnya itu sendiri, enggak. Tetapi Anda coba belajar lagi tentang sejarah kenapa Paus bagaimana Leo roh itu di mengeluarkan dalam Thomasnya pribadi untuk Yesus, membidatkan konsep itu itu. yang mempunyai perbedaan. Kalau masalah perbedaan variasi-variasi sekunder kan banyak. Kamu jangan kayak Boci, banyak itu variasi-variasi Kalau sekunder. variasi itu dianggap sekunder dan nggak penting, nggak mungkin Paus Leo sampai mengeluarkan Thomasnya untuk Lah, membidatkan itu. kau jangan jadikan paus-paus jadi acuan final ke Loh, iman itu Bapak Gereja kekristenan. Tritunggal loh. Tetapi kalau berbicara tentang Allah yang Tritunggal, itu sudah final, Allah Bapa dan Allah Putra dan Roh Kudus. Tetapi bagaimana di dalam diri Yesus itu, apakah hanya satu roh atau dui roh, dua natur? Itu kan pengembangan selanjutnya, karena dan mayoritas mengakui bahwa Yesus itu dui natur. Dia Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna dalam satu pribadi yang bernama Yesus itu. Kalau ada pun orang-orang yang tidak sepaham, itu paham sekunder, tidak mengubah doktrin Tritunggal itu. Kamu harus bisa secara komprehensif memahaminya. Nggak ada yang persis 100% sama pemahaman semua orang, nggak ada. Tetapi kalau pemahaman tentang Allah yang Tritunggal itu adalah doktrin final, karena itu sudah melalui konsili. Dan yang tidak mengakui itu dikatakan itu di luar kekristenan. Gitu cara menjelaskannya. Paham? Coba saya tanya, ketika Bapak Gereja mengeluarkan Thomasnya untuk membidatkan pemahaman yang mengatakan bahwa Yesus memiliki dua roh, itu berarti sesuatu yang fundamental nggak buat dogma Tritunggal? Lah sekarang konsilinya kapan itu konsili itu? Apakah itu semua merepresentasikan kekristenan yang ada? Kita harus lihat kan? Enggak juga, itu kan mungkin sektarian, konsili sektarian, pemahaman sektarian. Tidak mewakili Itu semua Thomas. kekristenan, karena itu Anda pernah belajar sejarah gereja? kita tidak Bagaimana mendasarkan kurikulum pemahaman Thomas itu Paus kepada Leo itu membidatkan ketika ada Udahlah, sebuah pemahaman. Gini, saya bilang sama kau. Bentar, saya selesaikan Kalau dulu. masalah bidat membidatkan, Bentar. memang Izin. Katolik pun mengatakan Anda Protestan tadi itu bicara, bidat. saya diam ya. Tidak ada masalah bagi kami itu. Tidak ada masalah. Tolong pahami, tolong. Warga orang bicara ya. Jadi ketika ada sebuah pemahaman, ketika pemahaman bahwa Yesus mempunyai dua roh, dan itu yang dibidatkan oleh bapak-bapak gereja lewat kurikulum Thomas Paus Leo. Ya silakan, biarkan Pernah belajar dibidatkan. Anda Kami ini? tidak ada masalah dengan itu. Tapi itu tidak merubah doktrin kami sebagai Tritunggal. Itu kan pemahaman sekunder. Pak Ben, yang saya pahami itu Yesus itu adalah manusia Allah. Jadi kalau manusia itu gimana, Pak? Nah itu yang dipahami bapak-bapak gereja. Meskipun dia punya dua natur, rohnya tetap satu, bukan dua. Rohnya tetap satu. Lalu ngapain Iya, berinkarnasi? makanya ini saya kalau bingung. tetap Bapa? Ada yang ngaku Tritung mengatakan rohnya Yesus dua. Itu Iya, adalah saya sendiri yang pemahaman. mengatakan dua. Roh Itu insani pemahaman dan roh ilahi. sekunder. Hal yang berikutnya, pemahaman berikutnya, ada yang mengatakan monofisit, mono hanya satu, ya. Ada yang mengatakan dui. Nah, kami Tritunggal, Protestan itu semua mengatakan dia dui natur, artinya ada roh insani dan ada roh ilahi. Tapi kalau Ortodoks yang Koptik itu, ini dia mengatakan monofisit, hanya roh Allah aja di dalam dirinya. Kesimpulannya, kenapa Protestan dibidatkan oleh Katolik fix? Makasih. Lanjut yang lain. Ya terserah saja, karena kalau dia menganut seperti itu, sorry Pak, Iya. kalau dia menganut itu bahwa di dalam diri Yesus hanya satu roh itu, berarti dia itu kesalib dan mati, zero, nol, Musnah, hilang. Ya. selesai. Ya Pak Sem.
Oke. Waktu dia bangkit lagi, apakah kembali menjadi dua roh atau hanya satu roh? Jadi gini, kalau itu kembali kita konsisten kalau Tritunggal Protestan ya, bukan Tritunggal Ortodoks. Saya nggak tahu kalau Ortodoks atau Katolik. Dari sisi pemahaman Protestan bahwa dia tetap sebagai manusia yang sempurna di sana, di surga. Enggak, bukan Artinya roh ini kemanusiaan. masih di bumi, Bang. Oh, kalau Dia di kan, bumi. saya dengerin dulu ya. Dia kan bangkit menemui murid-muridnya tuh. Ya, Dikira dia hantu, bro, dikasih ikan goreng atau ikan bakar. Pertanyaannya, pada saat itu apakah kembali menjadi dua roh atau hanya satu roh? Silakan. Karena Jadi- ketika dia bangkit itu bangkit dari tubuhnya yang fana itu. Bukan Bapa yang bangkit. Saya nggak nanya itu. Lah iya. Pertanyaannya Saya mau kirim ke adalah, sana, Pak. pertanyaannya adalah, Artinya bahwa yang bangkit itu manusianya Yesus lagi. iya, apakah yang bangkit ini kembali menjadi dua roh atau hanya satu roh? Kembali dua roh. tetap dua roh, tetap roh insani dan roh ilahi. Tetap Iya. dua roh. Pasan? Enggak. Ya. Dua roh apa satu roh waktu dia bangkit? Ya karena bangkit, yang bangkit itu manusia. Dua roh atau tidak? Satu roh. Yang bangkit itu manusia berarti otomatis ada roh kemanusiaan karena tidak pernah kita mengatakan Bapa bangkit. Betul. Iya, di situ yang waktu bangkit dua roh apa satu roh? Yang bangkit itu Yesus. Iya paham, masa yang bangkit saya? Yesus yang bangkit dua roh apa satu roh? Yesus itu Andi, manusia kamu- apa-apa. Ya Andi, Astagfirullah. kamu harus Ya. bisa nalar Lah, lah. ini- Kalau dia bilang gitu ya, Iya roh kan? manusianya. Ya udah. Manusia Roh bangkit. Kristen. Ini Pak San ini kok menjawabnya muter gitu loh. Jadi ya be confused kan Pak? Iya, Pusing jadinya kan Pak? gini loh ya. Dari awal Anda mengatakan Yesus itu ada dua roh, roh insani dan roh Bapa. Oke, deal. Waktu dia Roh bangkit, Allah. apakah masih kembali seperti semula? Roh manusia dan roh Bapa bagaimana? Silakan. Roh Allah Ya dan saya roh Bapa, jawab. roh Yang Allah. bangkit itu Yesus bukan Bapa. Bukan saya yang bangkit ya. Hmm. Ya, jadi sekarang waktu Yesus bangkit itu dua roh atau satu roh? Aduh Pak, ini nih kayak mau jelasin gimana ya sedetail mungkin ya. Yang bangkit itu manusia Yesus. Iya, waktu dia menjadi Tapi manusia sepakat bangkit itu. bahwa Yesus Ini itu gimana binatur. sih? Ketika dia bangkit manusia Yesus itu ya otomatis ada dua roh lagi. Oh, iya, ngomong dong dari tadi dua roh. Mestinya cepat ditangkap Pak Hendy. Ya, Anda malah jawab. Andi ini kayak anak TK, harus dijelasin. Yang bangkit yang bangkit Yesus ini dua roh kembali. Apakah ini masih anak Maria atau bukan lagi anak Maria? Alkitab tidak mencatat begitu Pak. Pak Otentik? Alkitab tidak mencatat begitu Pak. Pak Otentik? Ya, kenapa? Yang bangkit ini apakah masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria? Oke, ini kan pemahaman perspektif denominasi jadinya. Kalau kami Protestan mengatakan bahwa dia bukan lagi anak Maria secara manusia, tapi dia sudah menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, ya. Oke. Walaupun secara roh dia masih memiliki roh kemanusiaan yang sempurna, ya. Oke, Dan jadi Anda udah jawab yang bangkit itu bukan lagi anak Maria. Kalau begitu karena pertanyaan kan sudah saya, berubah. Iya. pertanyaan saya selanjutnya adalah anak Maria hilang di mana? Bukan hilang, tetapi dia telah kembali kepada kemuliaannya sebagai manusia yang sempurna, manusia yang ilahi. Gitu. Enggak, anak Maria Karena itu kan yang ada bangkit kan, kematian. dengerin. Yang dikubur itu kan masih anak Maria. Yang disalib masih anak Maria. Pertanyaan saya, yang bangkit ini setelah dia mati dibangkitkan hidup lagi, ini masih anak Maria atau bukan lagi? Ya kan saya udah jelaskan, itu bukan anak Maria secara Bukan fisik anak Maria lagi. Iya dong. Nah, kita sekarang udah bicara fisik di pertanyaannya, situ. pertanyaannya anak Maria itu hilang di mana? Ya terserah kalau kamu bilang hilang, tetapi dia sudah bukan lagi anak manusia secara biologis, bukan lagi. Iya, berarti anak Maria hilang di kuburan. Selesai di kuburan. Selesai di Karena kuburan. dia sudah menyelesaikan karya penebusan sebagai Bro manusia yang Samuel, sempurna. anak Maria hilang di kuburan, Bro Samuel. Bukan hilang, selesai di situ. Ya hilang namanya kalau udah selesai udah nggak Ya ada. terserah kau Ya, bilang hilang. hilang. Hilang kan konotasinya negatif kan. Jadi sekarang antara Yesus dan Maria ini bukan lagi anak ibu. Betul? Ya enggak lagi. Enggak Pemahaman lagi. Protestan, ya, pemahaman Jadi Anda Protestan. memisahkan antara ibu dan anak ya, betul ya? Kok saya?
Ya, terus siapa dong yang memisahkan? Ya itulah faktanya bahwa Yesus telah menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib. Jadi kemanusiaannya itu bukan lagi setelah dia bangkit, bukan lagi kemanusiaan yang biologis, Oke, tetapi kemanusiaan baik, cukup. yang dimuliakan. Yang terangkat ke surga itu duduk di sebelah kanan yang maha kuasa itu bersama fisiknya atau tidak? Iya dong, tubuh kemuliaannya, tubuh yang sempurna. Sama fisiknya atau tidak? Iya, fisiknya, tapi fisik yang sudah berubah. Berubah jadi apa? Sudah dimuliakan istilahnya. Berubah jadi tubuh apa? kemuliaan. Berubah jadi apa? Berubah tubuh kemuliaan dari tubuh yang fisik yang fana menjadi tubuh yang kekal. Yang makan ikan goreng itu tubuh apa? Ya tubuhnya juga, tetapi memang dikatakan dia makan ikan goreng. Itu membuktikan bahwa tubuh kemuliaan itu tetap bisa makan dan minum. Tubuh kemuliaan itu apa sih? Kayak apa gitu? Gimana saya menjelaskan ke kamu? Kamu kan Islam. Kayak ya. Coba jelasin ke Bang Herdi. Bang Herdi, coba jelasin tubuh kemuliaan apa sih, Bang Herdi? Siapa ini? Halo. Ya, Herdi, tubuh kemuliaan apa sih? Tubuh kemuliaan itu tubuh yang tidak binasa, tubuh surgawi. Oke. Betul. Udah dibilang tubuh kekal kok nggak paham nih orang. Ya kan dijelasin, Bang, jangan marah-marah lah, otentik kamu selalu marah-marah sih. Udah dijelasin Iya, dari tadi kau nggak mau paham. Sudah bukan darah dan daging, Pak, sudah roh maksudnya. Jadi tubuh aslinya Yesus sudah nggak ada gitu ya? Ya. Salah, dengan ini manusia itu ditebus dengan tubuh kemuliaan itu. Mana ada tubuh debu tanah bisa menebus manusia? Itu kan ayatnya ada. Kita itu bukan ditebus dengan barang yang bisa binasa. Harusnya begitu terjemahannya. Barang fana itu dari bahasa yang originalnya itu namanya patarton. Nah, itu bahasanya itu. Iya. Menurut mereka Yesus itu katanya punya 2 roh. Waduh. Itu ini bro, pernah baca nggak waktu Tuhan Yesus mengusir roh jahat, lalu Tuhan Yesus bertanya, siapa namamu? Dia berkata, namaku Legion. Kenapa Legion? Karena banyak roh di dalamnya. Andi, kamu kok mereferensikannya ke bidat juga ya? Kamu gimana ini? Aduh. Kan cuma Kamu mau nanya, diskusi Bang. dengan kami Tritunggal atau kamu semata-mata hanya mau mendengarin pendapat-pendapat bidat ini gitu loh? Oke, bidat itu apa sih bro? Udah, nggak usah kita bahas itu. Coba kita luruskan dulu dari katanya, kosa katanya. Bidat itu apa? Hah? Ya kau inilah bidat. Iya, bidat itu apa? Arti kata bidat itu apa? Ya penyimpang ya, ajaran penyimpangan. Oke, bidat itu diserap dari bahasa Arab. Udah, kita nggak usah bahas itu. Nggak usah bahas tentang itu. Iya, biar kamu tahu yang bidat siapa. Ya kamu, yang menjadi tolok ukur apa? Kamu menyatakan saya bidat, tolok ukurnya apa? Dasarnya jelas apa? Kamu oneness kan? Udah jelas kamu oneness. Oke, kan Alkitab menjadi tolak ukur. Oke. Udah, ya semua juga mengatakan Alkitab. Tapi Oke. Di dalam Alkitab ada nggak Yesus berkata aku bukan Bapa? Sehingga kamu menganggap saya dengan bidat lagi. Loh, jangan begitulah. Kalau imanmu benar bisa dipertanggungjawabkan, kenapa harus takut? Udah berapa kali orang Tritunggal berdiskusi dengan kau Malikil? Tritunggal yang mana? Kau itu bidat yang udah nggak bisa ditolong kau. Ya, Anda coba sadarkan saya dong dengan narasimu dan argumentasi. Nggak perlu kita sadarin kau. Kita nggak. Loh, berarti imanmu lemah, kawan. Imanmu lemah berarti. Kita habisin energi kita ke kau. Kami lebih baik menjelaskan ini kepada Muslim yang sama sekali tidak tahu. Itu loh. Itu bukan menjelaskan. Kalau kawan-kawan Muslim kalian jelaskan, itu kalian sedang membodohi. Untuk kawan-kawan Muslim tidak bodoh. Bukan membodohi. Ya kami menjelaskan apa yang kami pahami. Gitu loh. Yang kami apa yang kau pahami dari mana? Terserah. Yang kau pahami itu kepada Muslim. Tetapi yang kau jelaskan iman kami Tritunggal, kami nggak akan meladenin kau. Kau ini bidat. Yang kau jelaskan, yang kau pahami dari Alkitab atau dari Bapak Gereja? Ya sudah begitu sering orang Kristen berdiskusi. Kristen yang mana?
Bang Ere, tadi dia Ya. bilang saya tidak bisa menjelaskan soal Trinita Tritunggal katanya. Dia tidak bisa menjelaskan. Itu ajaran pagan. Sulit dipahami katanya. Ini sejarah Itu ajaran asal bunyi. pagan itu. Dia asal bunyi ini sejarah ini. Hostnya ini kok Oon ya. Asal Ya menuduh memang Tritunggal. Gini bro ya, Tritunggal itu memang orang harus siapkan handuk. Karena ketika orang menjelaskan Tritunggal Udahlah, pasti keringat Malikil. dingin. Kau nggak Itu usah loh. kau di sini berlindung di balik Nggak ada yang orang berlindung Muslim kok. Kau bidat, selesai kau. Iya Kita nggak perlu terserah. tahu, kita nggak perlu penjelasanmu. Siapa kau? Artinya coba Ya kan? dong kau bawa saya ke Udahlah, jalan udah, yang udah. lurus jika Yang kau lain anggap aja. saya bidat. Andi, Loh, kok begitu sih? Kenapa takut? Izin Imanmu ya, lemah ya. berarti. Ketika Bang Otentik ini membidatkan teman-teman JO, dia lupa kalau Protestan itu juga bidat bagi Katolik. Ayo. Jadi bidat itu harus sinkron. Katolik Bidat dengan itu- Protestan sama-sama Tritunggal. Iya, sama aja Katolik Bidatnya dengan di mana? Katolik dengan Protestan itu sama-sama bidat, produk pagan. Pak, tolong bisa disimulasikan itu Bapak Yesus jadi Bapak itu seperti apa? Kalau kami kan ada tiga tadi itu yang selalu dimunculin Pak Sem itu. Tidak ada masalah itu. Coba No, bisa ayat disimulasikan Alkitab seperti apa berkata itu? Yesus itu Bapa. Kita memahami dan mengenal rahasia Allah Bapa Yesus Kristus. Mana ayat itu? Oh, ayat itu. Pak Hos Coba besarkan dimunculin layar ayat saya, itu. Pak Hos. Jadi kan kawan-kawan di sini mayoritas saya- itu saya jangan dulu izin pergi. turun ya, karena ada Loh, kok bidat di sini kabur yang- sih? keluar. Parah. Ada- Kenapa ada ya bidat Tritunggal yang itu pada ketakutan begini? Nih ya, nih. Ini di Kolose 2, Kolose nih. Kolose 2 chapter 2 ayat 2. Nih. Un concelentur corda ipsorum. Ya, kalau Anda Bentar seorang dulu, Katolik, Pak, kenapa dibilang Colossians bukannya Colossians? ini bahasa Latin, Dek. Mana sih? Kamu nyimak dulu lah, Ut concelentur corda ipsorum instructi in caritate et in omnes devitias plenitudinitis intellectus in agnitionem mysteri. Artinya Misteri Allah Dei Patris Bapa Kristus Yesus. Tuh Artinya? ayatnya. Artinya misteri Allah Bapa Kristus Yesus. misteri Allah Bapa Kristus. Allah Kristus. Bapa Kristus Yesus. Iya kan? Jadi Apa yang Bapak mau bilang? Bahwa itu Bapa. lah ini apa? Allah Bapa Kristus Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Allah Bapa. Tuhan Yesus itu adalah penyataan dari misteri, yaitu Allah Bapa Yesus Kristus. Itu sudah. Berarti yang lahir itu Bapa ya? Lah iya, memang siapa? Bapa. Kan ada ayatnya. Kamu mau minta ayatnya nih. Ayatnya kan ada. Nggak ada Alkitab menuliskan yang lahir itu manusia. Kamu saya kasih satu botol aqua kalau ada yang lahir itu manusia. Lalu gimana? Yang lahir dari Maria itu apa? Iya kan ada ayatnya nih. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan. Ini nggak ada kata orang ya. Disebutkan Namanya orang Bapa. disebutkan penasehat ajaib Allah yang perkasa. Apa tuh? Bapa yang kekal. Shalom. Tuh. Ada tuh. Lalu kalau kamu menolak Bapa yang lahir, mana ada nggak manusia yang lahir tertulis? Iya, yang ada buat saya kan? itu Bapa lahir. Loh ini mah Bapa yang lahir, Bapa yang kekal yang lahir. Makanya belum lahir sudah Bapa. Lah ini kan nubuatan. Kamu Nah, ngerti kalau nggak nubuat nubuatan ini? itu, kalau nubuat berarti bukan Bapa yang lahir. Yang lahir Ini itu nubuatannya Bapa yang akan lahir. Yang lahir itu anak, bukan Bapa. Loh terus di sini tertulis anak atau Bapa? Anak itu kekal juga atau tidak? Aduh jangan dulu tertulis di sini Bapa atau anak. Bapa itu Bapa kekal, anak tidak kekal. Ya Bapa kekal, Yesus adalah Bapa sekaligus anak, Berarti- anak sekaligus Bapa. berarti yang lahir itu anak, yang lahir itu anak.
Loh, kalau ayat ini berkata apa? Gimana tuh? Mau dirubah? Coba dibaca ulang lagi, bro. Loh, kok dibaca ulang lagi? Kamu baca lah. Mungkin di terjemahan kamu beda. Itulah, ya. Ya, ambillah di LT. Aduh, ini mana yang otentik? Cobalah, Pak Host. Saya mau Tritunggal yang sedikit inilah punya sedikit sehat lah. Kalau yang begini mah, aduh. Ini aku punya pertanyaan nih, nanti Wanes jawab. Bang Ben, Seperti bentar dulu. apa Tritunggal jawab. Bang Ben, ntar. Saya sapu dulu Bang Erwin ini. Bang Ben, tunggu Bang Ben. Bang Erwin, Kristen atau Muslim Bang Erwin? Lah Erwin. Sorry, dibuka kembali mute-nya, coba. Dibuka kembali mute-nya. Bang Erwin. Iya. Ya, Kristen apa, brother? Oh, saya Kristen, brother. Iya, Kristen apa? Protestan. Protestan Tritunggal ya? Bukan Kristen itu. Oh, bukan. Bukan. Waduh. Gimana ini? Kristen itu menurut Alkitab adalah orang yang beriman bahwa Bapa itu adalah Kristus. Itu Kristen menurut Alkitab. Coba, Nah, Bang Kristen Erwin, dia tanya. Kristen menurut dunia mungkin. Nah, atau menurut Bapak gereja. Saya mau tanya dulu ini yang ngomong ini yang pintar Alkitab ini agamanya apa ini? Kamu agamanya apa? Saya Kristen Bidat, Pak. Alkitab, bro. Itu bidat. Saya mau tanya dulu. Kamu Muslim atau Kristen? Itu nanti ditangkap oleh pemerintah Indonesia karena tidak ada Kristen Alkitab. Enggak, saya benar mau tanya dulu. Saya sedang menunggu loh. Ada yang laporin Malikil mengancam eksistensi Tritunggal. Saya sedang menunggu itu. Enggak, maksud saya itu gini. Kalau mau debat, mungkin Anda cocok debat sama saya. Boleh. Monggo bro. Apa topiknya? Jadi keyakinannya Anda ini Islam atau Kristen? Saya Kristen bro. Oh, Hmm. Terus? apa Ya, Anda- Kristen menurut Alkitab adalah orang yang percaya Bapa dan Anak itu adalah Kristus. Itu Kristen menurut Alkitab. Bukan. Jadi maksud saya gini, Di mana itu ayatnya? Sebentar, Sankin, kalau Anda sebentar. bilang Anda itu Kristen, Hmm. apa Anda itu yang dibahas selalu tentang Yesus? Lah, Kristen itu berbicara tentang Kristus, sentralnya Kristus. Memang apa lagi? Iya, orang Kristen itu tahu memang sentralnya itu tentang Yesus. Iya, brother. terus? Nah, terus yang mau brother bahaskan lagi itu mau brother memperjelaskan itu apanya? Oh ya, oke. Jadi begini, sekarang ini di akhir zaman banyak Kristen benalu. Kristen benalu itu adalah orang yang menamakan diri Kristen, tetapi tidak biblikal iman kekristenannya itu loh. Nah, contoh Kristen benalu, Tritunggal, Triteos, Unitarian, Seksi Yehova, Mormon. Nah, itu Kristen benalu itu. Jadi kalau misalnya Anda brother itu kita seiman ya, Anda itu bicara seperti itu, lantang seperti itu. Apa Anda Seiman belum tentu, bro. Anda percaya Bapak Kristus? percaya? Oh, percaya ya, berarti seiman kita. Nah, terus? Enggak, yang saya ingin tahu itu kenapa kok Anda itu menyangkal teman seiman Anda gitu loh. Loh, kalau ini San Kim tidak percaya Bapak itu adalah Kristus, coba tanya. Loh. Iya, benar gitu. Benar. San Kim, Jadi- kamu percaya jadi Bapak itu ini. Kristus? Anda sendiri mengatakan tadi itu bahwa itu nubuatan. Iya Bukan, kan? ditanya. Ini Bro Erwin tanya, kamu percaya Bapak itu Enggak, Kristus? Dari sini saja Saya bertanya tidak baru percaya satu Bapak kata, itu Anda Kristus. sudah menjawab, udah Nah, brother. bentar Erwin. Kamu sudah dengar toh? Dia tidak percaya Bapak Kristus. Nah, silakan. Kamu mau tanya apa lagi dia? Enggak, saya tuh bingung aja, brother. Kita ini kan sama-sama tahu Yesus itu siapa, brother. Bagaimana? Kita ini kalau kita sama-sama tahu tentang Yesus, jadi kita nggak perlu kita harus mau menjelaskan sedetail mungkin, nggak perlu lah, karena iman kita sendiri itu, brother. Oh no, Tuhan Yesus berkata, Alkitab berkata begini ya, jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Loh, tapi Tuhan Yesus bilang kalau kita percaya dengan Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan Yesus itu jalan bagi kita kepada kita sampai kepada Bapaknya yang di sorga. Iya. Allah itu sendiri, brother. Kepada Kenapa Bapaknya, tidak jelas, brother? kepada Bapaknya. Tuhan Yesus punya Bapak begitu. Iya jelas, ada Allah.
Oh jadi gini, sebentar. Yeah. Kamu tadi bilang kamu Wah, kena ban Bang Malikil Kena ya. report, kena report. Kena report Bang. Naik lagi Her. Bang Ben itu loh sekali tempatnya Bang Ben. Maksud saya gini, masalah kekristenan itu kawan-kawan ya, masalah Yesus itu sudah jelas, sudah ada semua itu kawan-kawan. Apalagi yang mau dibahas gitu. Si kawan itu tadi bahas bilang dia Kristen ya, Kristen. Saya cuma bertanya seperti itu aja dulu, bingung loh. Gimana saya mau tanya yang lain? Bang Malikil naik kembali Bang Malikil kalau kena Ya, report. naikin lagi aja deh. Ibu Darni naik, Bu Darni silakan Ibu Darni. Nggak usah takut Bu Darni. Bu Darni. Mana Bu Darni? Entar mana Malikil ya? Herdi belum ada naik nggak? Belum. Ustadz Alif naik, Ustadz Alif. Narasumber kita mana ini Ustadz Alif? Ibu Darni kenapa takut kalau ada Malikil Ibu Darni? Ibu Darni selalu takut kalau ada Malikil di Komal. Waduh, parah. Bro Samuel monitor. Bro, saya turun dulu ya, karena ini tempat saya sudah waktunya azan, jadi saya ngormatin ya. Oh ya, siap Bang. Ya, tolong saya diturunkan dulu. Nggak bisa lompat sendiri Abang ya. Mana Malikil? Bro Malikil kirim permintaan. Ini Tritung banyak yang bilang bidat katanya ini ajaran Tritung ini. Bagaimana ceritanya ini? Saya nggak paham ini. Mana Bang Malikil, coba typing. Mana akunnya? Mungkin ganti akun beliau. Coba yang Kristen typing ya, kalau mau naik yang Kristen. Yang Kristen silakan typing. Kalau tidak tertib dibuang, diturunkan. Ya. Song mute dulu Song. Bagus. Bang RCS ini Kristen atau Muslim, brother? Kristen. Oke, di mute dulu ya, brother ya. Song Kristen, Sun Kristen, Bro Sam Kristen. Kristen apa, brother? RCS. Coba bisa penjelasannya silakan. Kristen yang mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Kalau Song kan beda kan? Song mengatakan Yesus bukan Bapa kan? Iya, Song Tritunggal. Yesus bukan Oke, Bapa. silakan. Mau Kristen sama, Katolik, mau Timur Barat, Beda lah, beda. Protestan, semua sama. Landasan, yang penting landasan dasarnya. Kalau yang tetek bengek itu mah itu masalah minor ya, nggak Host, masalah. pelanggarannya Mau apa baptisan, ya? mau gimana. Nggak tahu, nggak ada report ini. itu, kena report Nggak ada peringatan, nggak ada. Ini nanti minta tolong ya, ini minta tanggapan dari teman Tritung maupun dari Wanes ya. Menurut teman-teman yang mati Tuhan atau manusia? Ya jelas Tuhan lah menurut ayat Alkitab. Nah, kalau Wanes Tuhan, kalau yang Tritunggal Kemanusiaannya. Nah, itu jawabannya. silakan Itu yang Tritunggal jawabannya, ada bro. yang mewakili menjawab. Ya saya wakili aja kemanusiaannya. Janganlah, kasihan lah yang Tritunggal. Silakan, mungkin ada teman-teman Tritunggal yang mewakili, yang mati di kayu salib manusia atau Tuhan? Wah, berat nih Ya, kelihatannya Bang San sama pertanyaannya. Bang Song, kenapa kalian jadi batu, jadi beku di sini? Bukan milik kalian, woi. Baru naik tadi garang sekali, sekarang jadi batu kau. Silakan Song. Gimana? Yang mati di kayu salib Tuhan atau manusia? Manusianya Yesus lah, Kan? Manusia. Oh, punya dua natur. berarti menurut teman-teman Kan Tritunggal, tadi udah dijelasin dari tadi, gimana sih masih nanya lagi? izin ya, izin. Berarti menurut teman-teman Tritunggal yang mati manusia. Berarti yang menebus dosa adalah manusia dong, bukan Tuhan. Ya konsekuensinya gitu harus.
Aduh, Mak. Alamak. Bisa dijelasin nggak? Ini kok yang nebus dosa jadi bukan Tuhan tapi manusia. Nah, Gimana kalau dong, manusia teman-teman yang itu, menebus Bang? manusia berarti pagan. Itu bro, sudah selesai. Alamak. Ya, tapi apakah itu juga kalau kita ngomong itu yang menebus dosa manusia, tetapi itu juga karya-karyanya dari mana? Kalau kita ngomong seperti itu ya, oke lah, gue ikutin kata-kata lu. Tetapi karya itu dari mana? Apakah itu dari Allah juga, dari Bapa juga, dari Firman juga, dari Roh juga? Semua ada bersatu di situ semua. Mau kemanusiaannya, mau keilahiannya, semua ada di situ. Iya, artinya Tuhan itu menganut sistem dualisme. Apa itu sistem dualisme? Tuhan itu berbagi kuasa dengan ciptaannya. Nah, Alkitab mengajarkan itu nggak? Ada nggak Tuhan menganut sistem dualisme? Nggak ada. Tuhan berkata, akulah yang seorang diri. Loh, dia berkata akulah yang seorang diri, kok bagaimana Anda menjelaskan dualisme? Parah. Banyak baca Alkitab lah. Jangan terlalu banyak mendengar dongeng Bapak Gereja. Itu membodohi itu. Ini loh Her, kalau si Som ini, kalau dia lagi happy, Yesus itu Tuhan. Tapi kalau dia lagi tersiksa, mati, Yesus itu manusia. Gitu loh Herdi. Nah, bagus begitu. Cari aman, cari aman. Berarti on off dong berarti Tuhan. Malikil, kalau Bapak itu berarti Bapak itu tersalib ya? Ada ayatnya loh. Jangan salah. Kita itu ditebus oleh darah Bapa. Nah, orang Indonesia, Kristen di Indonesia tidak pernah membaca bahwa kita itu ditebus oleh darah Bapa karena apa? Berarti Bapak bisa dilihat ya? Tunggu, jangan dulu salto kawan. Saya berkata begini, orang Indonesia tidak pernah tahu bahwa yang menebus kita adalah Bapa dengan darahnya, tidak pernah tahu karena terjemahannya tidak jujur. Itu hanya ada dalam original. Kita itu ditebus oleh darah Bapa. Gitu loh, itu ada ayatnya. Nah, kalau ada ayatnya gimana? Mau ditipex? Nah, karena kita itu sudah dininabobokan oleh terjemahan pagan yang berlatar belakang paganisme. Pagan itu percaya ketika mereka mengorbankan manusia lain untuk suatu tujuan. Itu pagan. Pagan itu adalah kumpulan orang-orang yang menaruh pengharapan bukan kepada Tuhan. Jadi pengharapan mereka yaitu dengan cara menumbalkan manusia. Itu masuk kategori pagan dan molok. Nah, kekristenan sekarang ini digiring kepada iman seperti itu, iman pagan dan molok. Jadi pakai yang itu. Iya, betul, tumbal. Jadi orang menganggap Kristus bukan sang pencipta, Kristus itu Bapak tumbal. itu mati ya? Ada ayatnya kok. Waktu Yesus, waktu Yesus mati, apakah Bapak juga ikutan mati? Nah, Kan Tuhan Yesus itu Bapak itu, ya Bapak mati. Ya, terus kamu tanya siapa yang jaga alam semesta begitu? semua. Jadi di surga semua mati ya, hancur semua. Di surga kosong dong. Surga kosong. Ya karena kamu memahami Tuhan itu materi ya. Yang harus kau pahami dulu, Tuhan itu materi itu bukan? Itu dasarnya yang harus kau pahami dulu. Jadi begini ya bro, materi itu bukan sesuatu yang terlihat atau bukan sesuatu yang tidak terlihat. Itu bukan dia menjadi tolok ukur. Yesus itu cuma hologram, yang disalib itu nggak terlihat dong. Itu kan cuma angan-angan kau saja jadi. Hologram kan? Benar. Harus konsisten dong. Maksudnya gini, saya jelaskan dulu materi itu apa. Materi itu adalah dulu aja Her. KPS 11:26 itu. Korintus 11:26. Oh, kematian Tuhan. Oke, gini ya. Kita baca dulu darah Bapa ya. Kenapa orang Kristen itu tidak pernah mengetahui dia itu ditebus dengan darah Bapa? Ya, karena orang Kristen disajikan terjemahan yang tidak jujur. Jadi gini, saya kasih tahu kawan-kawan ya. Di dalam Alkitab dikatakan kita itu ditebus oleh darah Tuhan. Ada ayatnya 1 Korintus 11 ayat 26, oleh darah Allah di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28, oleh darah Bapa di dalam Kolose 1 ayat 14, Kolose 1 ayat 14, dan oleh darah yang maha tinggi di dalam Wahyu 1 ayat 5.
Kita itu tidak pernah dikatakan di dalam Alkitab kita ditebus oleh darah manusia, nggak ada kawan. Tapi yang ada tertulis darah Tuhan, darah Allah, darah Bapa, dan darah yang Maha Tinggi. Itu. Dan banyak orang Kristen nggak tahu itu. Wahyu 1 ayat 5 itu Anda jangan baca terjemahannya, baca Hebrunya. Kita ditebus oleh darah Elion yang Maha Tinggi. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 28, kita itu dimerdekakan oleh darah Allah, darahnya sendiri. Di Kolose 1:14 kita itu ditebus dengan darah Bapa. Nih, Bapa. Tidak diterjemahkan kata darahnya di sini. Penebusan kita dengan darahnya yaitu pengampunan dosa. Dengan darahnya. Darahnya itu tidak diterjemahkan aimatos auto di sini. Harusnya ada aimatos auto, artinya aimatos darah, auto itunya, darahnya yaitu pengampunan dosa. Enggak diterjemahkan. Mau lihat originalnya nih, saya kasih lihat ya. Kolose 1:14. Jadi kasihan loh kawan-kawan. Jadi kekristenan yang hidup di zaman modern ini kalau masih goblok, sungguh amat memalukan karena otaknya nggak dipakai. Itu loh. Ini pencerahan di apa ini Pak? Di gereja mana ini? Ya mungkin perkataan saya terlalu keras. Ya keras buat orang yang Pak. tidak ini begitu. Gini Pak, Bapak tadi ada bilang itu mengorbankan manusia gitu ya? Yesus itu, dikorbankan gitu, Molok. Ya Betul itu pagan, Iya. Itu kan Tuhan sudah katakan di dalam gini, di dalam Imamat 20 ayat 3. Oh ya silakan. Saya buktikan dulu ya. Bukan, saya buktikan dulu darah Bapa ya, Bro. Nah ini. Ini aimatos auto. Oh, tunggu bahasa Inggrisnya ya. Oke, sebentar ya, Bro. Aimatos interlinear analisis, bentar ya. Nah ini aimatos. Ini sebentar saya lihat ya. Kolose 1:14 nih. Kolose 1:14 darahnya ini ada ayatnya. Aimatos itu darah. Autohis darahnya. Nah, itu tidak diterjemahkan. Ya darahnya Aimatos, Bapak ini tuh darahnya anak. Darah Bapa. Ya. Darah Bapa. Iya, nah coba kita baca ya. Nih, ayat 12 dulu kita baca ya, sampai 14 kan. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada siapa? Bapak. Kepada Bapa yang melayakan Siapa kamu. yang mengucap syukur? Bentar dulu sebelum lanjut. Siapa yang mengucap syukur itu? Kita yang jadi kitanya manusia yang mengucap syukur kepada Bapa. Kenapa kita mengucap syukur kepada Bapa? Bukan Yesus yang mengucap syukur kan? Ini manusianya. Sebentar saya baca dulu ya. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakan kamu untuk mendapat bagian. Jadi siapa yang melayakan kita? Bapa. Dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dia itu siapa? Bapa ya. Oke. Dia telah melepaskan kita. Loh, saya mau runut dulu supaya Anda ngerti bahwa Bapa yang menebus kita dengan darahnya. Dia, Bapa, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Oke, jadi siapa yang melepaskan kita? Dia. Dia siapa? Dia siapa? Siapa anak-anak? Dia. Ini bisa Bapak, bisa anak. Loh, kok gini ya? Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi dia siapa? Iya, bukan dia. Iya, ini bahasa Indonesia. Dalam originalnya ini orang ketiga, dia. Orang ketiga itu artinya dia, bukan iya. Iya itu orang pertama. Terus ayat 14. Oke, dia siapa dulu? Ia telah melepaskan. Lanjut lagi. Dia itu siapa dulu? Bapa toh ayat sebelumnya. Oke. Di dalam dia Bapa kita memiliki penebusan kita dengan darahnya yaitu pengampunan dosa. Itu sudah salah darahnya, kalau terjemahkan itu Bapa. Di dalam dia penebusan itu oleh anaknya.
Yang melakukan, yang melepaskan di sini siapa? Yang melepaskan kita dari kuasa, lanjut. Kegelapan. Kegelapan. Jadi anak kalau kau asumsikan dia ini anak melepaskan Jangan kita dari dibaca, kuasa. Dibaca seluruhnya dulu, Pak. Aduh, Dari 13. agak repot ya. Dia telah makanya kita clearkan dulu dianya ini siapa? Iya, iya. Baca dulu, belum dibaca Ya, lalu mau dia, oke ya, pelan-pelan ya. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Itu Bapak. Ya, jadi dia itu adalah Bapa, benar? Yes. Di Oke, 14, jadi 14 dan di dalam dia, di dalam anak. iya kan dia yang melepaskan, berarti dia yang menebus, benar? Lah, Siapa di yang dalam- melepaskan? Tunggu dulu. Di dalam dia kita memiliki penebusan. Yang menebus itu Bapak atau anak? Kan di sini yang melepaskan siapa dari kuasa kegelapan? Dianya siapa? Ya kalau yang saya pahami di bawah itu di 14 itu anak dia itu. Ia menebus artinya sama sinonim dengan melepaskan kita dari kuasa kegelapan, artinya 14, Pak. Di 14 dulu Pak. Sudahlah di iya. atas itu. Kan sudah Dan di dia. dalam dia kita memiliki penebusan kita dengan darahnya, yaitu pengampunan, dengan darahnya yaitu pengampunan dosa. Jadi dia ini siapa lagi? Di situ anak. Anak. Loh, kok tiba-tiba anak sedangkan di ayat 13 itu Bapa? Gimana sih? Nah, iya, karena begini, kalau Anda mengatakan tadi bahwa itu penyembahan kepada Molok, mengorbankan, tidak ada campur tangan manusia di dalam penyelamatan Allah. Itu semata-mata Bukan, rencana kalau you mengimani Yesus manusia, itu Molok jadinya, kawan. Ini ayatnya nih, saya kasih tahu kamu ya. Ini sebagai Jadi Yohanes 1:14 gimana? Yohanes 1:14 itu terjemahannya sarks, itu bukan manusia. Manusia itu tafsiran. Mas itu daging. Iya, betul, daging memang. Bukan sarkenya Tuhan, bukan dagingnya Tuhan. Loh, yang datang siapa? Tuhan atau bukan? Mana ada sarketeos di situ? Gini. Itu daging. Iya. Diterjemahkan manusia. Oh, no, itu bukan terjemahan. Gini kawan ya. Terjemahan dengan tafsiran itu dua hal yang berbeda, kawan. Jadi SARS itu terjemahannya apa? Kamu jawab jujur. Ya daging. Ya, daging, oke. Nah, nanti orang akan bertanya, itu daging siapa? Yang datang siapa dulu? Ya. Sebentar dulu. Kalau Anda mau mengatakan bahwa itu daging Tuhan kan, apakah tertulis di sarketeos? Iya kan, hologos itu adalah Allah, benar? Hologos itu Allah atau manusia? Coba jawab. Ya Allah. Iya, berarti daging? Berarti daging? Daging Allah. Lah sudah, sesimpel itu kawan. Kecuali di sini, sebenarnya, kecuali subjeknya manusia, maka ini akan diterjemahkan daging manusia. Bagaimana? Kok ada Allah daging? Oh, kamu mau ayatnya literalnya? Mau? Oke, ini. Ya, saya pahami ya kawan-kawan ya. Saya berbahagia aja ya. Karena kok Allah daging ya? iya, Allah yang saya imani itu punya daging, dia menyatakan diri dalam daging. Saya memahami Anda karena mungkin tidak sarkoteos kan? Oh, Anda mau sarkosteos? Ada ayatnya kawan. Kamu salah menantang Malikil. Iya benar saja. Iya. Ini nih. Saya kasih ayatnya. Kalau salah bro kau, salah orang. Nih, oke, bisa baca tuh? Apa itu? Baca apa? Sarkos? Hoteos. Nah, artinya? Daging Tuhan. Daging Allah tuh. Gini kawan, saya paham kamu wilayahnya dalam terjemahan dan LAI dan kurikulum Bapak gereja. Saya paham. Saya hanya nggak segera kasih tahu aja. Sarkosnya apa Pak? Iya nih, sarkos siapa di sini? Enggak, maksudnya sarkos sendiri itu apa Pak? Sarkos itu daging, bentuk genitif. Kata sarks, daging. Iya, ini bentuk genitif. Jadi gini ya, bentuk nominatifnya itu sarks. Sarke itu bentuk akusatif. Sarkos itu bentuk genitif. Ya, sarki itu bentuk datif. Nah, nominatif artinya subjek,
Itu sarkos. Kalau sarke itu akusatif, artinya objek. Sarkos artinya genitif atau kepemilikan. Sarki artinya datif, objek tidak langsung, itu artinya. Udah. Ya, kepemilikan Tuhan ya. Iya, jadi dagingnya siapa ini? Ya, Bapak bilang tadi kepemilikan sarkos. Iya, miliknya siapa? Ini Kepemilikan Tuhan. kok Daging Tuhan itu kan kepemilikan diterjemahkan dari kurios. Di sini theos loh, bukan kurio. Iya, iya. Kalau Terus? Anda mengatakan itu kepemilikan, berarti kepemilikannya Tuhan, daging itu. Oke, jadi kepemilikan itu ada dua, kawan. Ada kepemilikan, contoh, kepemilikan pensil. Saya punya pensil, tapi pensil bukan saya. Kepemilikan saya punya roh, tapi roh itu adalah saya. Paham? Itu kepemilikan ada dua. Iya, makanya punya saya pensil. bilang kepemilikan itu ada dua. Kepemilikan secara substansi dan kepemilikan secara hakikat. Roh, you punya roh, tapi you juga roh. Saya punya roh, roh itu adalah saya. Saya punya pensil, tapi pensil itu bukan saya. Tidak bisa saya terima Pak kalau Anda itu roh. Jadi kamu punya rohmu bukan kamu, begitu. Iya. Nah, keberadaan. Sudahilah, bro. Karena kalau you sendiri roh itu mestinya tidak ngomong seperti ini di alam sana, supranatural kau itu. Ada, memang. Apa host, kawan-kawan mungkin ada yang mau nambahkan, silakan. Coba Kolose 2 nomor 9 R. Kasih lihat R dia. Itu lebih strong lagi Kolose 2 nomor 9. Itu coba kasih lihat dia, ya. somatikos. Nah, somatikos theotetos. Jadi banyak memang orang-orang Kristen itu kasihan larut ya. Saya kasihan dengan kawan-kawan Kristen itu larut dalam kebodohan. Saya merasa sedih loh. Tapi dengan cara seperti ini mungkin saya terlalu keras, tapi harus begitulah kawan, ya. Karena firman Tuhan itu tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya Pak. nggak ada apa-apanya. Oh, ya Iya. karena kamu asal bunyi, kawan. Iya, Ya kamu yang penting bunyi saja, nggak ada tanggapannya, nggak ada kajiannya. Tidak mungkin saya mau bilang ada apa-apanya kalau Anda mengatakan roh itu adalah saya. Iya, berarti roh kamu kan bukan kamu, benar? Berarti bilang tadi roh adalah saya, adalah roh adalah saya. Gimana sih? Iya, roh kamu bukan. Nah, kenapa? Ini. Pleroma, jadi semua. Pleroma, tes, theotetos, somatikos. Jadi somatikos itu adalah seluruh tubuh. Jadi tubuh Kristus itu adalah theotetos, sungguh-sungguh Allah. Theotetos itu artinya, theotetos itu terdiri dari dua kata, theo dan tetos. Tetos itu sungguh-sungguh. Ya, Theo. oke, saya senang ini. Oke. Semua itu Allah. Allah itu esensinya apa? Sebentar dulu kawan ya. Kamu sudah ngerti apa itu? Kamu sudah ngerti apa Saya itu ingin theotetos? dijelasin dari sini. Keberadaan Bukan. Allah itu roh atau apa? Eksistensi Allah roh. Terus Ya. Lalu yang ini gimana? apa? Seluruh itu adalah Allah, daging itu seluruh adalah Allah gimana? Yang terlihat daging itu somatikos, ini keterangan adverb keterangan. Jadi keterangan menunjukkan bahwa somatikos, tubuh Kristus itu sungguh-sungguh Allah. Pleromates theotetos somatikos. Ya, sungguh-sungguh Allah. Emang Allah memang, tapi bukan Bapa. Ah, ada perkembangan nih bro Ben Afram. Memang Allah, tapi bukan Bapa. Jadi Allahmu ada dua, oke? Hah? Nah, bingung lagi kan? Aduh sakit saya cepat asam lambung bro kalau diskusi dengan orang begini. Itu yang bilang dua karena Loh, tidak adanya apa-apanya di sini karena tidak bisa membedakan ketika dia berinkarnasi. inkarnasi itu apa sih? Kamu ngerti nggak inkarnasi? Ya sudah, stay lagi. Ya bukan. pembahasan ini. Kamu menggunakan suatu bahasa harusnya kamu mengerti. Iya, Jangan iya, kamu hanya mengambil ikut-ikutan. rupa, mengambil.
Inkarnai, mengambil rupa manusia itu. Kata siapa inkarnasi mengambil rupa? Bukan daging, bukan mengambil rupa daging. Iya, inkarnasi itu siapa yang mengajarkan kepada kamu mengambil rupa daging? Siapa? Ya tidak ada yang mengajarkan. Nah, oke, saya kasih tahu ya, inkarnasi itu bukan mengambil rupa daging. Inkarnasi itu menyatakan diri. Oke. Menyatakan diri dalam bentuk apa? Daging atau apa? Menyatakan diri dalam bentuk yang konkret. Apa? Gitu loh. Nah, Konkret apa? konkret ya daging. Konkret itu daging. Berbicara konkret itu bisa diindrawikan. Itu loh. Masa you nggak ngerti konkret sih? Aduh, Iya, konkret capek saya kalau begini. Ini saya kasih contoh Rasul Paulus. Masa konkret diindrawikan? Indrawi itu ada 5 indra. Kamu ngerti indrawi? Bukan indra safri ya, indrawi. Tidak mungkin rasa itu jadi pelihat. Aduh, minta ampun. Kapan dia 5 panca indra, pelihat, peraba, perasa, pencium. Itu 5 panca indra. Kalau daging itu selain perasa, kalau dimakan, apakah Aduh, juga mata minta berfungsi? ampun. Artinya dia bisa diraba, bisa dilihat, ya. Apalagi? Oke, aroma tubuhnya bisa tercium, oke. Apalagi? Itu baru dua dari indra itu. Kan 5, semua. Ya, apalagi? Ya Bisa kalau dijilat. Aduh, kok dijilat? Indrawi itu berbicara pelihatan, peraba, perasa. Aduh, terlalu Kalau orang daging ini. ini apa? Pendengaran. Kapan indra apa yang berfungsi di sini ketika Pendengaran. dia daging? Pendengaran. Kalau dia daging ya mata, melihat konkret. Yuk ngerti dulu lah. Kalau Capek dia kita ngajarin daging- kamu. Konkret itu real, bisa dilihat mata kepala itu konkret. Aduh, kau ini. Ya, itu daging. Iya, batu juga konkret, sekalipun bukan daging. Yuk ngerti konkret nggak? Coba kamu googling dulu lah. Wah, tahu lah. Disitulah Lanjutlah Pak Melnaf. Lanjut Pak Melnaf. Enggak, mereka lemah di kosakata gitu loh. Filologi, morfologi mereka nggak paham, tapi tentang debat itu loh yang bikin kita muak gitu loh. Ya jelasin aja. Sempat saya jadi oneness setan itu. Kamu belajar dulu kosakata Gi, sana baru naik ya. Wanes itu tidak menerima orang begitu, bro. Apa kompetensimu, Melnap? Kompetensimu apa? Jelasin, saya nanti jadi onestan. Pak Hos, naikin tungtung yang sedikit sehat lah Pak Hos. Iya, tolong deh. Kamu belajar dulu apa itu generic name, apa itu proper name, apa itu kosakata. Belajar dulu ya. Gitu aja dah. Itu saja. Oke, aku cari dulu kawan-kawan Kristen ya, yang Tritunggal. Capek bro, saya kalau Sama, brother. Begini ini kami lebih capek kami sebenarnya kalau menjelaskan ini. Iya, karena memang tidak ada poinnya. Bang San, coba kasih tahu bapak-bapak gereja yang di tempatnya itu suruh ini apa namanya, konsili lagi lah, perbaiki itu konsep Tritunggal itu kacau sekali, bah. Pak Chandra, saya tadi awal bilang saya ini Tritunggal Alkitabiah, bukan bapak-bapak gereja. Mana ada? Mana ada Tritunggal di Bible? Nggak ada, woi. Maho. Kamu itu Tritunggal 3 kali Tante Potifar, Bisa simulasikan nggak? Bisa simulasikan. Silakan, Seperti silakan. apa Bapak itu? Yesus itu jadi Silakan. Bapak. Coba Ya, simulasikan. silakan disimulasikan, Gimana silakan. kompetensimu? Jelasin. Bapak itu bukan oknum, Dek. Bapak itu Iya, seperti adalah apa? Ya sebentar Jangan dulu hanya saya bilang Yesus itu Iya, Bapak, saya tapi kasih seperti contoh. apa? Iya. Deskripsikan. Iya. Tritunggal itu kan ada formulanya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu satu. Aduh. Gimana? Gimana Iya. itu Yesus itu Oh, Bapa? cerewet Seperti kali apa? ini orang ini udah nggak tahu Jelasin. cerewet pula, bocor Jelasin itu pula. Bapa, itu Anak, Yesus itu Bapa, jelasin gimana? Oke. Kok tiba-tiba Bapak- dari Aduh, Bapa Pak lagi? Hos. Udahlah Pak Hos, saya menyerah. Apakah dia harus kembali ke perut Maria dan Bro, kalau mau dijelaskan itu minta penjelasan, diam dulu. Jangan kerata trot. Kayak mananya?
Diam dulu kalau mau belajar, diam dulu. Silakan, brother. Brother Malikil, ajar dia. Jadi Bapak itu adalah generic name, punya arti, punya makna. Arti Itu jadi Bapak. aduh, lah iya Coba sebentar. dengar dulu, nanti selesai baru kau bantah. Jadi Kristus itu disebut Bapa karena Bapa itu artinya sumber di dalam Alkitab. Saya kasih contoh nih, contoh kasus. Abraham disebut Bapa karena bangsa-bangsa yang besar itu lahir dari Abraham. Itu Abraham disebut Bapa, Bapa segala bangsa. Bangsa-bangsa yang besar itu lahir. Apa dari anak-anak saya? Apakah saya Bapak yang di sorga itu? Aduh, minta ampun dah. Soal Bapak di sorga nanti saya akan ke situ. Tapi saya jelaskan dulu terminologinya dari bawah sampai ke atas supaya otakmu bisa nangkap, kawan. Ampun deh, ini benar-benar nih orang. Iya, karena jangan membodohi. Kalau Abraham juga Loh, disebut berarti Bapak, kalau apa? kamu bisa dibodohi, Apakah logikanya Abraham kamu itu lemah, Bapak di kawan. sorga? Begini, kawan. Apakah Kalau Abraham you itu Bapak di sorga? Wih, kalau you bisa dibodohi berarti you lemah, oke? Paham? Lemah. Nah itu, lemah kau. Ya, Mr. Malikil, kamu bilang jangan membodohi, artinya kamu lemah. Abraham itu kalau kamu sebut itu Bapak, yang kamu bilang itu Yesus itu Bapak, apakah Abraham itu Bapak Yesus? Bapak Atau surgawi disebut Bapak surgawi karena Kristuslah yang menciptakan segala sesuatu. Kamu mau bantah? Kristuslah yang menciptakan segala sesuatu. Iya. Kapan? Kristus itu sumber segala sesuatu. Kamu mau bantah atau tidak? Kristus itu sumber segala sesuatu. Iya, Bapak itu artinya sumber. Kristus itu sumber segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh Kristus. Aduh, pusing. Satu sisi bilang Kristus, sisi yang lain bilang Bapak. Ada minta ampun. Iya, Kristus itu adalah Bapak itu. Kenapa Kristus disebut Bapak? Karena dia itu sumber segala sesuatu. Bro Malikil, jadi bantah? dia tuh nggak paham generik, dia nggak paham, Bro Malikil. Bilang saja Bapak, tidak perlu bilangnya Kristus. Ya, karena saya begini, Bro, untuk menyebut gini. Untuk menyebut nama Tuhanku, saya kan harus ada rasa hormat, kawan. Jadi saya menggunakan kerenya. Jadi saya menyebut Kristus. Ya, pakai saja YHWH, jangan Kristus. Nah itulah, kalau kamu hidup di Israel, kamu sudah digoro, kawan. Iya. Taurat nomor 3, ingat kawan. Kenapa? Karena nama itu sakral, tidak boleh disebut sembarangan. Tapi kamu di sini boleh menyebut sembarangan karena budayamu tidak mengenal itu, budaya Indonesia. Itu mereka bilang Kristus. Aduh, minta ampun dah. Kamu kalau di Israel, kamu tuh udah Di Israel diadili ketika sama. itu di zaman Abraham, apakah orang Israel bilang Kristus? Aduh, nih orang kebacut nih orang.